Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidayah Muslim. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dan bercerita kisah tentang seorang yang pertama kali bertemu Dajjal. Dan orang itu ialah bernama Tamim Ad-Dari. Dan atas pertemuannya dengan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman itu, Tamim Ad-Dari pun akhirnya terketuk hatinya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan maksudnya untuk masuk Islam. Bagaimana cerita Tamim Ad-Dari ini ketika bertemu dengan Dajjal dan apa saja yang disampaikan Dajjal kepadanya? Simak video ini sampai selesai. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang Nasrani yang berasal dari Palestina. Suatu hari beliau ini bersama 30 orang melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal laut. Dalam perjalanan tersebut, kapal yang mereka naiki tersebut dihantam oleh sebuah badai. Kalau dibilang angin kencang, akhirnya kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Naasnya kapal mereka pun terombang-ambing terus tanpa henti, dalam ombak yang besar dan situasi yang menakutkan. Cuaca juga waktu itu dalam keadaan awan yang gelap, hujan turun dengan angin yang kencang. Ditambah petir menyambar-nyambar menambah situasi semakin mencekam. Dan akhirnya membuat kapal yang mereka naiki ini miring ke kanan dan miring ke kiri tidak karuan seperti mau terbalik. Mereka pun kehilangan arah tujuan kapal yang sebenarnya. Dan mereka juga kesulitan untuk menepi dan badai tersebut berlangsung cukup lama. Tetapi alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, badai tersebut pun perlahan mulai berhenti. Sehingga mereka bisa berlabuh di tengah lautan. Ketika mereka berlabuh, terlihat sebuah pulau kecil yang terletak di tengah laut. Dan mereka pun berniat untuk menjelajah ke pulau tersebut. Karena khawatir cuaca mulai malam dan gelap mulai menyelimuti. Mereka juga tidak tahu sedang berada di daerah mana. Akhirnya Tamim Ad-Dari beserta teman-temannya memutuskan untuk tetap tinggal di kapal malam ini. Besok pagi barulah kita masuk ke pulau ini. Begitulah kata Tamim Ad-Dari. Mereka pun tertidur di kapal tersebut semalaman. Pada saat itu cahaya matahari mulai menampakkan dirinya. Pagi pun tiba, saat itu mereka menuruni kapal dan bergegas menuju hutan. Ternyata pulau tersebut tidak ada satu orang pun yang terlihat, kecuali semak belukar dan pohon besar yang sangat tinggi menambah situasi yang menakutkan. Saat Tamim Ad-Dari berjalan menyusuri pulau tersebut, tiba-tiba beliau dikejutkan dari kejauhan. Kehadiran sosok binatang yang berjalan menghampirinya. Sosok tersebut berbulu sangat seram dan berwarna hitam yang sangat mengerikan. Dengan rasa hati yang ketakutan, Tamim Ad-Dari pun memberanikan diri untuk bertanya, "Binatang apakah kau ini?" Tanya Tamim Ad-Dari. Tapi anehnya binatang ini bisa berbahasa manusia. "Aku, Al-Jassasah." Jenis hewan apa itu? Baru pertama kali ini aku mendengar nama itu. Begitulah kata Tamim Ad-Dari mendengar pertanyaan itu. Al-Jassasah bukannya menjawab. Dia malah bertanya balik ke Tamim Ad-Dari, "Apakah kamu dari Arab?" Tanya Al-Jassasah. "Ya, betul. Aku dari Arab," jawab Tamim Ad-Dari. "Bagus," jawab Al-Jassasah. "Saya sudah lama berada di pulau ini dan menanti orang Arab," kata Al-Jassasah. Dan Tamim Ad-Dari pun semakin ketakutan mendengar jawaban binatang itu. Tamim Ad-Dari pun kemudian bersiap kabur, melarikan diri untuk menghilangkan rasa takut yang sangat. Tapi belum sempat kabur, Al-Jassasah kemudian berkata lagi, "Wahai manusia, pergilah kamu," kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah kuil tua. Dia ingin sekali mendengar kabar tentang negeri Arab di masa kini, kata si Al-Jassasah. Seketika itu juga Tamim tunggang-langang menjauh dari binatang itu. Setelah Tamim menjauh dan berhenti berlari, belum sempat hilang rasa takut yang mendalam. Tamim terpaku kembali melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia pun bergumam dalam hati, "Inilah yang disampaikan oleh Al-Jassasah binatang itu," kata Tamim dalam hati. Ternyata yang dilihat Tamim Ad-Dari adalah seorang laki-laki bertubuh besar. Tergeletak dengan tangan dan kaki yang terlilit rantai besi, dan rantai itu juga melingkar ke seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke leher. Dan wajah yang seram, rambut bergelombang. Memiliki kedua mata yang aneh dan tidak seimbang, satunya besar, satunya kecil. Tapi saking kecilnya, mata tersebut tidak begitu kelihatan, jadi lebih kelihatan satu mata. Kalau kita melihat dari kejauhan, kelihatan hanya punya satu mata saja yang besar. Sedangkan bola mata yang lainnya itu ternyata buta. Bentuknya menakutkan dan mata kanannya itu seakan mau keluar dari bola matanya.
Dan selain itu, di dahi laki-laki itu juga tertulis huruf Arab yang artinya kafir. Di alam semesta ini hanya satu yang memiliki ciri-ciri seperti itu, dan itu adalah Dajjal. Setelah melihat pemandangan yang menakutkan itu, Tamim Ad-Dari pun mulai ketakutan. Dia ingin menjauh dan melarikan diri. Tetapi Dajjal tersebut tiba-tiba berkata, "Jangan takut melihatku, kekuatanku, dan tubuhku dibelenggu oleh Allah. Aku tidak akan bisa menyiksamu hari ini," katanya. Maka dengan suara bergetar, Tamim Ad-Dari pun bertanya kepada si laki-laki ini, "Kau ini siapa?" "Sebelum kuceritakan tentangku," kata Dajjal itu, "beritakanlah kepadaku, siapa kalian?" kata Dajjal. Tamim Ad-Dari pun menjawab, "Aku berasal dari Jazirah Arab bersama teman-temanku. Kami menaiki kapal dalam berlayar kami dihantam badai yang dahsyat, sehingga kami terdampar di pulau ini. Dan saya tadi bertemu dengan Al-Jassasah, lalu binatang itu meminta aku menuju ke sini, begitulah," kata Tamim Ad-Dari. Terus Dajjal itu pun hanya menganggukkan kepala, sambil bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon kurma di Baisan. Apakah pohonnya masih berbuah?" tanya Dajjal. Tamim pun mulai bingung, maka beliau menjawab lagi dengan singkat, "Ia masih berbuah." Dajjal pun berkata, "Sungguh sebentar lagi pohon itu tidak akan lagi berbuah." Itulah katanya. Dajjal ini pun pertanyaan yang kedua kalinya, "Kabarkan kepadaku tentang Danau Thabariyah. Apakah danau itu masih berair?" Maka Tamim pun menjawab, "Danau itu masih banyak airnya. Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering," kata Dajjal. "Lalu kabarkan kepadaku tentang mata air Zugar. Apakah mata air itu masih mengalir? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" kata Dajjal lagi. Tamim pun menjawab pertanyaan ketiga dari Dajjal itu dengan mengatakan, "Ya, mata air itu mengalir sangat deras sekali." Mendengar semua jawaban Tamim, Dajjal tersebut pun meronta dan bertanya, "Apakah di Arab sudah muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi terakhir, yang namanya Muhammad?" kata Dajjal lagi. Dan di situ Tamim Ad-Dari menjawab dengan menganggukkan kepalanya saja. Dajjal pun berkata, "Apakah orang-orang mau beriman kepadanya?" kata Dajjal. "Sebagian beriman kepadanya, dan sebahagian lagi tidak mau beriman kepadanya," kata Tamim Ad-Dari. "Beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar," kata Dajjal itu kepada Tamim Ad-Dari. Dajjal ini pun berkata, tidak lama lagi dia akan terbebas dari jeratan rantai yang melingkari tubuhnya. Apabila keempat tanda itu sudah terjadi, maka Dajjal itu pun dilepaskan ikatannya. Itu tandanya kiamat akan segera terjadi. Tanda yang pertama sudah terlihat adalah munculnya Rasulullah SAW. Dan sisanya 3 dari tanda yang disebutkan sama Dajjal tadi. Sedangkan pohon kurma di Baisan sudah tidak berbuah lebat lagi, Danau Thabariyah airnya sudah terus menyusut. Dan mata air Zugar itu juga sudah mulai berkurang. Sebelum kita lanjut, siapakah Dajjal ini? Mari kita bahas secara singkat Dajjal ini. Dajjal lahir pada 100 tahun sebelum kelahirannya Nabi Musa alaihi salam. Dan Dajjal ini juga terlahir dengan nama Musa, sama namanya dengan Nabi Musa. Dan kata Musa ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung, karena pada masa kecilnya, Dajjal ini terapung di atas air di suatu bencana tsunami di negeri Samirah, yaitu daerah Palestina. Karena itulah Dajjal ini memiliki nama asli Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi pada saat itu, ada 2 tokoh populer di kalangan Bani Israel yang bernama Musa. Yang pertama Musa bin Imran radhiyallahu anhu, yang kelak menjadi Nabi Musa alaihi salam. Dan satunya lagi adalah Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal, dan juga utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi. Rasulullah SAW juga pernah mengisahkan soal Dajjal kepada para sahabat-sahabat beliau, di mana di pertemuan itu beliau berkata, "Dajjal pasti akan muncul di tengah-tengah kalian, dan aku akan menjadi pelindung bagi setiap umat muslim. Namun apabila Dajjal itu datang setelah aku wafat, maka umat muslim sendirilah yang menjadi pelindung atas dirinya sendiri." Begitulah kata Rasulullah. Sahabat pun menyimak kalimat itu dengan perasaan takjub, dan kemudian Rasulullah pun menjelaskan lagi perihal arah munculnya Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sangat sepi, antara Syam atau Suriah dan juga Irak.
dan makhluk itu akan membuat keributan di seluruh penjuru dunia. Di kemunculannya itu dia akan berkata kepada seluruh umat manusia bahwa dirinya adalah nabi. Padahal kita semua tahu tidak ada nabi terakhir lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir di muka bumi ini. Dan selain mengaku dirinya sebagai nabi, Dajjal ini juga akan mengaku bahwa dia ini layak disembah. Dia bakal bilang, "Aku adalah Tuhanmu." Begitulah kata Dajjal. Di momen ini Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat-sahabat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim dan juga Bukhari. Hendaklah kalian tahu bahwa Dajjal bermata satu sementara Allah tidak bermata satu. Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat pun kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa orang-orang menjadi pengikutnya?" Di sini Rasulullah pun menjawab bahwa ketika mendekati hari akhir atau pada saat-saat Dajjal ini dilepaskan, bumi ini akan dilanda musibah kelaparan yang sangat parah. Sehingga seluruh manusia pun akan berusaha sekeras mungkin untuk mengais-ngais makanan. Dan di saat itu pula Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Makhluk itu akan melewati seluruh wilayah di bumi ini. Dan tidak ada satupun tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal nanti bakal keliling dengan segunung makanan. Dan di saat melintasi wilayah itu, Dajjal juga akan membagikan makanan yang dia miliki dan membuat penduduknya menjadi pengikut Dajjal. Dan barang siapa yang mempercayai Dajjal, wilayahnya akan subur, tanahnya yang tandus akan tersirami air hujan, serta semua binatang ternak mereka akan menjadi gemuk dan penuh dengan daging. Sedangkan untuk mereka yang mengingkari Dajjal, Dajjal akan mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang ternak mereka yang akan hidup, sehingga mereka tetap dilanda kelaparan teramat parah. Sedahsyat itulah fitnah dan juga manipulasi Dajjal. Dajjal menjanjikan manusia dengan kesenangan palsu, dan dikatakan juga Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari saja. Tetapi Rasulullah SAW juga menjelaskan lebih detail. Sehari pertama akan terasa seperti setahun, sehari berikutnya seperti sebulan, dan sehari selanjutnya seperti seminggu. Yang berarti di waktu yang cukup lama tersebut umat muslim akan diuji keimanannya. Di tengah kehimpitan kelaparan, akankah mereka bertahan dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau akankah mereka termakan oleh janji manis Dajjal? Tipu daya Dajjal ini akan membuat umat muslim menjadi sesat dan hilang arah. Di antara umat muslim ada yang akan tega, saling membunuh karena fitnah tersebut. Dan perlu diketahui, Dajjal adalah ahlinya memutar balikan fakta, sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar dibuatnya. Dan tidak itu saja, yang haram pun dibuatnya halal, dan yang halal dibuatnya haram. Seperti itulah fitnah Dajjal nantinya.